Taiin dan teteh semua, di sini saya bukan materi ya bilangnya, tapi sharing aja mungkin ya, karena saya juga masih belajar. Di sini saya diberi tugas untuk sharing tentang wanita bersama Robnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya holaqoh gitu ya, holaqoh anggota atau sharing-sharing tentang ilmu-ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Di sini saya akan men-sharingkan tadi ya wanita bersama Robnya. Mungkin sini kita itu sebagai wanita muslimah ya dengan yang membedakan dengan wanita-wanita yang lainnya gitu ya, yaitu terletak kepada keimanan kita kepada Allah. Kita sebagai wanita muslimah, kita itu meyakini gitu ya tentang adanya qada dan qadarnya Allah. Dia ketika kita mengakui kita sebagai wanita muslimah, berarti di situ secara otomatis kita tidak akan pernah menyalahkan apapun takdir yang menimpa pada diri kita. Wanita muslimah itu akan senantiasa untuk selalu berada dalam jalan kebaikan dan dia selalu meyakini akan pertolongan Allah itu selalu ada, dan dia juga pasti akan yakin gitu ya bahwa diri dia itu pasti dibimbing gitu ya dan mendapatkan ridhonya. Nah, di sini wanita muslimah bersama Robnya itu yang saya baca bahwa kita di situ berarti ada rasa tumbuh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Jadi dia selalu merasa bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ada contoh kisah yang yang udah kita familiar ya, yang tahu yaitu Ibunda Siti Hajar. Ketika beliau bersama anaknya, bayinya ya, yaitu Ismail. Ketika beliau masih bayi, Ibunda Hajar, Ismail, dan ayahnya Ibrahim, dia pergi kan ke gurun pasir ya. Dan di situ ketika dalam perjalanan, Nabi Ibrahim itu malah meninggalkan istrinya bersama anaknya. Kenapa? Tapi beliau meninggalkan istrinya dan anaknya itu karena atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berita ini sampai kepada telinganya istrinya gitu bahwa Nabi Ibrahim harus pergi, tapi Ibunda Hajar ini istilahnya mah itu lapang hati gitu ya, lapang dada menerima semua itu karena beliau tahu gitu bahwa perintah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa rasa cemasnya gitu ya, beliau tuh Ibunda Hajar tuh beliau dengan penuh keyakinan, keteguhan hatinya sama Allah, bahwa dia yakin gitu pasti di situ ada pertolongan Allah, meskipun di situ kan yang perlu kita tahu di gurun pasir itu tuh gak ada orang sama sekali gitu ya. Di yang namanya gurun pasir itu pasti dia tandus gitu, pasti dia ya gak ada lah gitu sumber air gitu, tapi karena ya gak ada air gitu, tapi karena beliau
yakin gitu ya sama Allah bahwa Allah itu pasti akan menolongnya gitu, menolong dia dan bayinya gitu. Nah, di suatu ketika kan pada saat itu beliau itu hanya dibekali kurma ya, kurma dan emang sedikit air gitu. Dan ketika melakukan perjalanan kan kalau lama-kelamaan ketika makanan itu dikonsumsi dan air itu dikonsumsi kan lama-lama kelamaan itu akan habis gitu ya. Ketika habis, tapi beliau itu gimana ya? Maksudnya beliau itu tanpa cemas gitu ya istilahnya mah. Tanpa cemas, beliau itu dengan penuh keyakinan gitu. Ketika bekalnya habis gitu ya, tapi beliau itu bagaimana gitu ya caranya gitu berdoa sama Allah dan Allah kasih petunjuk gitu ya untuk apa tadi sa'i ya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah gitu. Nah Allah itu kasih petunjuk seperti itu. Kalau kita pikir gitu ya ngapain sih gitu ya lari-lari kecil gitu ya antara bukit satu dengan bukit yang lainnya ngapain gitu ya. Toh nggak akan ada nggak akan ada solusi gitu ya. Tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah, karena Ibunda Hajar yakin sama Allah, apa yang Allah perintahkan itu, apa yang dia lakukan itu perintah Allah, ya otomatis secara langsung Allah itu kasih pertolongan gitu. Buktinya Ibunda Hajar dengan bayinya itu, dia mendapatkan istilahnya mah air gitu ya, pertolongan itu berupa air gitu ya, air Zam-Zam. Dan beliau pun beliau pun meminum air Zam-Zam itu ya. Nah, apa sih kan Tuhan kelewat. Dari lari-lari kecil itu kan emang Allah kan memerintahkan untuk Nabi Ismail itu untuk bayi Ismail itu kan untuk menghentakkan kakinya ya, lalu muncullah air Zam-Zam. Itu atas kuasa dari Allah. Itu merupakan bukti bahwa ketika kita yakin, ketika keimanan kita bertambah kepada Allah dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah, secara otomatis Allah akan kasih bantuan secara langsung gitu. Itu salah satu contoh bahwa Ibunda Hajar itu merupakan wanita muslimah yang emang dia itu mempunyai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah gitu ya. Nah, terus apa sih ciri-ciri wanita muslimah yang selalu bersama Robnya? Sebenarnya kalau kita tahu ya gitu, padahal kalau kita tahu ketika kita sebenarnya kita selalu belajar ya dari TK mungkin ya kita belajar tentang yang namanya itu rukun Islam. Di situ ada syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, ketika kita melaksanakan kelima rukun Islam itu, ketika kita yakin dan kita melaksanakannya gitu ya, secara penuh dengan keimanan, gitu dengan ketakwaan, ya insya Allah gitu ya, kita akan selalu dekat bersama dengan Rob kita gitu ya, sang yang menciptakan kita gitu, bersama Tuhan kita, kita dekat bersama Allah gitu. Salah satu contohnya itu yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah dengan cara mendirikan sholat gitu ya. Nah, di sini wanita muslimah itu pasti ya harus selalu mendirikan sholat gitu ya, apalagi yang wajib, yang 5 waktu. Nah, dari yang 5 waktu ini, apakah kita sudah mengerjakan belum sih? Apakah kita mengerjakannya itu benar-benar atas perintah Allah atau hanya sekedar untuk menunaikan saja atau hanya sekedar untuk istilahnya menggugurkan kewajiban gitu. Nah, di sini terus ketika kita ketika kita meyakini gitu ya bahwa sholat ini sebagai tiangnya agama, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai sebagai rasa syukur kita kepada Allah.
Nah, pasti secara apa ya, tidak langsung kita itu akan selalu melaksanakan sholat ini dengan ikhlas dan kita akan selalu merasakan bahwa, "Oh, ketika aku sholat berarti ini loh momen aku untuk menemui sang Robku," gitu. Ketika sholat kita yakin bahwa kita akan curhat loh dengan Allah gitu. Nah, di situ, ketika kita apa ya, kalau kita udah meyakini gitu ya, kalau kita udah, apa istilahnya, udah meningkatkan keimanan apa ya, ketika iman kita sudah mulai naik gitu ya maksudnya, tapi emang gimana ya, terkadang orang itu imannya suka fluktuatif ya, kayak naik turun gitu, tapi, eee, ya wajar gitu ya sebagai manusia gitu, tapi kita usahakan untuk selalu berada di atas gitu, bagaimanapun caranya gitu. Nah, ini tuh salah satu contoh ketika wanita muslimah itu apa ya, ketika salah satu ciri-ciri wanita muslimah dekat dengan Rabbnya itu selalu mendirikan sholat 5 waktu. Apalagi ketika mendirikannya itu tepat gitu ya, tepat waktu, tidak melalaikan gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kita juga pernah tahu kan istilahnya ketika ingin hidup kita itu baik, maka perbaikilah dulu sholatmu gitu ya. Di sini tuh mengandung arti, ayo perbaiki dulu hubungan kamu dengan pencipta kamu gitu. Nah itu salah satu cirinya. Sebenarnya ada bukan salah satu ya, ada turunan-turunannya misalnya kita untuk melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah gitu ya. Itu juga termasuk ke dalam wanita muslimah yang dekat bersama Robnya. Oke, yang kedua sholat zakat. Nah, di sini zakat zakat di sini berarti ketika kita mengaku bahwa kita itu dekat dengan Rob kita, secara otomatis kita akan selalu apa ya, eee, berarti kita ketika kita mengaku kita beriman nih kepada Allah, secara otomatis kita juga harus menyayangi makhluk yang lainnya. Karena salah satu zakat itu kan kebutuhan, ibaratnya sholat. Sholat itu hubungan kita dengan Rob kita, dan zakat itu hubungan kita dengan antar manusia gitu. Berarti ketika kita mengaku beriman, kita secara otomatis harusnya apa ya, peduli juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Salah satunya itu mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat ini tuh termasuk dari apa ya, bentuk kepedulian kita kepada eh, apa ya, teman kita yang lain gitu, orang Muslim yang lainnya. Nah, terkadang gitu ya, setiap manusia itu suka lupa ya gitu. Kalau misalnya dikatakan orang beriman itu hanya apa ya, kayak mmm, kayak sholat, terus kayak sholat, puasa, itu salah satu bentuk ibadah kita, keimanan kita. Tapi ada orang juga yang nggak mau ngeluarin zakat. Nah itu belum, kalau kalau menurut aku gitu ya, itu belum sempurna gitu ya keimanannya. Karena kalau kita emang benar-benar yakin, maksudnya beriman kepada Allah, ya segala rukun Islam itu harus kita kerjakan, mulai dari sholat, sholat kan hubungan kita dengan Allah, zakat, hubungan kita dengan antara manusia, sesama manusia. Makanya kenapa gitu ya, di zaman sekarang umat muslim itu banyak orang yang merasa kekurangan gitu, karena ya itu gitu, orang muslimnya aja masih ini ya, masih bukan enggak ya, masih ada sebagian kecil gitu ya untuk nggak peduli gitu dengan zakat. Salah satunya yaitu zakat harta gitu ya. Kalau zakat fitrah itu emang udah menjadi kewajiban kita ya selama setahun sekali gitu ya, yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tapi terkadang ada segelintir orang juga yang melupakan zakat hartanya gitu ya. Kalau kita bilang bisa sodako gitu, infak. Meskipun di situ ada zakat harta gitu ya, zakat mal itu ada takarannya, tapi kita itu jangan pernah melewatkan gitu ya. Kalau kita masih ada apa sih? Nih apa? Nisabnya gitu ya. Masih ada nisabnya, tapi kita juga nggak boleh melupakan gitu ya. Kalau kita menunggu nisab,
mau sampai kapan gitu ya, apakah kita, mau sampai kapan gitu berzakat. Misalnya nisab itu, 80 nisab untuk zakat harta itu misalnya 83 gitu ya, 83 gram. Sekarang misalnya, harga harga emas itu 1 juta misalnya ya, 1 juta dikali 83 gram, 83 juta, selama setahun ya 83 juta, dan dibagi 12 misalnya taruhlah 5 juta per bulan. Tapi dah saya mah teh enggak sampai segitu gitu ya, enggak sampai 5 juta per bulannya, boro-boro. Tapi ya emang sih gitu ya. Tapi meskipun masih boro-boro 5 juta ya cenah UMR juga 32 atau 35 gitu. Tapi seenggaknya kita di situ bisa menyisihkan gitu harta kita gitu, entah itu mau berzakat atau itu istilahnya mah sedekah lah ya, hitung-hitung gitu. Semoga ya dengan kita mengeluarkan zakat itu, dengan zakat harta kita gitu dari dari penghasilan kita itu bisa membantu gitu, membantu tetangga-tetangga kita gitu ya. Nah, di situ gitu. Makanya kenapa pada zaman Abu Bakar Asy-Siddiq itu orang muslim itu ya istilahnya mah merasa tercukupi gitu ya kebutuhannya ya karena itu gitu. Beliau itu maksudnya di zaman tersebut mereka sangat ini banget gitu ya terhadap zakat gitu. Karena itu sendiri gitu. Kita berzakat itu untuk menenteramkan, bukan menenteramkan ya, menenteramkan, mendamaikan seluruh umat Islam gitu ya harusnya mah gitu. Ketika seperti itu makanya ya jikalau gitu ya kita menegakkan istilahnya mah menegakkan hukum-hukum Islam gitu ya, insya Allah lah umat Islam di seluruh dunia itu tidak akan pernah merasa kekurangan, tidak ada lagi yang istilahnya mah mencuri, apalagi merampok gitu ya, tidak ada lagi gitu ya. Tapi ya wallahu alam ya, semoga kita di sini kita sebagai yang insya Allah gitu ya, yang mengerti gitu ya, kita selalu melaksanakannya gitu. Laksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Selanjutnya yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan atau dengan puasa-puasa yang lainnya. Ketika kita mengaku kita dekat dengan Rabb kita, pasti kita akan selalu melaksanakan ibadah puasa. Contohnya yang wajib aja ya di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sekedar puasa ya, menahan diri dari makan dan minum, tapi segalanya gitu, puasa mata, puasa tangan, puasa mulut gitu, itu harusnya puasa bibir gitu ya, harusnya semuanya gitu ya, kita berpuasa atau bersaum gitu ya, menjaga diri kita gitu agar tidak makan minum, tidak melukai hati orang lain gitu, tidak pokoknya mah jangan sampai ada hati yang terluka atau jangan sampai ada telinga yang berbisik-bisik hal-hal yang tidak baik gitu harusnya mah. Tapi di sini juga kita selalu belajar ya akan hal itu. Makanya di bulan suci Ramadan itu selalu selalu banyak orang-orang yang selalu mengadakan kegiatan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, itu salah satunya agar kita terhindar dari hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apa lagi ya? Nah, terus yang kelima yaitu tentang ketika kita mengaku bahwa kita dekat dengan Rabb kita, yaitu kita menunaikan ibadah haji gitu ya, atau ke Baitullah. Nah, mungkin di sini banyak ya orang yang bilang naik haji bagi yang mampu. Sebenarnya semuanya itu mampu, tapi tergantung dengan niat kita gitu ya. Tidak semua orang kaya itu dia bisa dia bisa pergi ke Mekah gitu ya. Dan tidak semua orang yang maaf gitu ya ini mah yang di bawah gitu ya. Yang di bawah itu dia tidak bisa dia bisa naik haji atau pergi ke Mekah gitu. Karena itu semua itu tergantung kepada niat kita gitu. Apa tujuan kita pergi ke sana. Dan
emang pergi ke Baitullah itu emang hanya orang-orang yang emang Allah pilih gitu ya, istilahnya Allah pilih itu karena dia mempunyai niat gitu ya, dari awal itu dia pengen niatnya pengen beribadah ke tanah suci gitu. Karena karena itu tadi dia itu berniat gitu. Makanya Allah panggil gitu. Ketika orang kaya, iya oke, dia emang misalnya punya uang banyak. Tapi ketika dia tidak ada niat, ya otomatis ya enggak Allah panggil gitu ya. Meskipun dia punya banyak harta ataupun apapun itu, tapi ketika dia niatnya udah maksudnya dia tidak punya niat ya sekaya apapun kalau hatinya tidak terketuk gitu, misalnya tidak ada tersentuh gitu hatinya, pasti dia tidak akan pernah berangkat. Beda halnya lagi, misalnya maaf gitu ya, kan banyak gitu ya di berita-berita bahwa ada misalnya dia pekerjaannya tuh tukang rongsokan atau kalau di film-film ya tukang bubur naik haji gitu ya. Ya, kenapa gitu mereka orang-orang yang misalnya di bawah gitu bisa pergi gitu. Tapi kan padahal mereka maksudnya nggak punya harta lebih gitu ya, nggak punya harta banyak gitu. Tapi ya karena apa gitu, karena mereka berniat gitu ya, karena mereka rindu gitu ya pada Baitullah gitu. Pengen maksudnya ibadah di rumahnya Allah gitu. Ya insya Allah gitu, pasti Allah itu akan bukakan gitu pintu manapun gitu, karena yaitu Maha Rahman Rahimnya Allah gitu ya kepada hamba-hambanya yang emang selalu mengingatnya gitu, karena ketumbuhan karena ada rasa iman dan ketakwaannya dalam diri mereka, ya insya Allah Allah itu akan membantu membantu mereka gitu. Dari manapun, dari penjuru manapun gitu, pasti Allah akan bantu. Baik itu akan maksudnya kalau kita mah bilangnya mah maksudnya kita misalnya berencana tahun depan, tapi jika Allah menghendakinya bulan besok, ya kenapa enggak gitu kan? Seperti itulah istilah kasarnya mah. Nah, jadi di sini kita bisa ambil pelajaran gitu ya. Muslimah bersama Robnya itu ketika dia emang benar-benar mempunyai keimanan dan ketakwaan pada dirinya, dia menanamkan hal itu gitu ya. Dia selalu yakin atas qada dan qadarnya Allah, atas takdir yang telah Allah berikan. Jadi dia selalu berhusnudzon terhadap apa yang telah Allah beri kepada dirinya. Nah, itulah wanita-wanita yang dekat bersama Robnya. Jadi kesimpulannya mah wanita wanita yang bersama Robnya itu pasti dia selalu meyakini gitu dalam hatinya bahwa Allah itu selalu bersama dia, Allah itu tidak akan pernah jauh dari dia dan Allah selalu mengawasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah atau kurangnya. Mungkin dari teteh-teteh semua ada yang mau menambahkan karena saya juga masih belajar. Dan itu menurut pemahaman saya ya. Kalau mungkin dari pemahaman saya ada yang misalnya ada yang melenceng, mohon luruskan karena di sini saya sebagai manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan murni dari dalam diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Iin.